Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, yuk selalu kita awali dengan berdoa sebelum kita belajar. Ya, berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Di pembelajaran ketiga kali ini kita akan mencoba menyajikan informasi penting dalam peta pikiran. Ya, kemarin juga sudah belajar ya membuat peta pikiran. Nah, sekarang akan kita pertajam lagi supaya kalian lebih mengerti dan paham bagaimana menggali informasi penting dan membuat peta pikiran. Karena kemarin Pak Guru beri tugas, ada yang masih hanya mencari informasi pentingnya saja dan belum paham bagaimana cara menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Oke, jadi informasi penting yang kita peroleh dari sebuah bacaan itu bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Ya. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu informasi? Informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Ya. Nah, cara mencari informasi yang pertama, membaca judul teks. Kita baca dulu judulnya apa ya. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks tersebut. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi. Nah, pertanyaan itu bisa kita buat dari 7 kata tanya. Ya, ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran. Nah, peta pikiran itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Ayo, coba perhatikan supaya kita lebih memahami bagaimana ya cara mencari informasi dan membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan baik-baik. Di sini ada bacaan berjudul Jaga Kesehatan Selama Pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Itu adalah judulnya. Nah, bacaannya yang bawah ini ya. Perhatikan baik-baik. Selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19. Pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 harus dilakukan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak. Selain itu, vaksin penyakit ini masih dikembangkan, sehingga semua orang beresiko tertular virus penyebab COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. 1. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. 2. Selalu mengenakan masker dengan tepat sesuai imbauan WHO saat berada di tempat umum. 3. Selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan saat berada di tempat umum. 4. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta hanya keluar rumah atau ke tempat umum jika diperlukan. Cara mencegah penularan COVID-19 harus diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja, mulai dari membiasakan diri saat di rumah hingga saat berada di tempat umum. Nah, sudah kita baca, sudah kita simak baik-baik. Sekarang ya kita akan membuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini ya cara
atau ini dia yang disebut dengan peta pikiran. Seperti ini anak-anakku yang hebat ya. Yang tengah itu adalah judulnya ya. Jaga kesehatan selama pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Ya, itu adalah judulnya. Yang di samping-samping itu adalah kata tanya dan jawabannya. Ya, contohnya yang paling atas. Apa informasi yang disampaikan dalam teks? Ya kan, jawabannya apa itu? Cara mencegah penularan COVID-19. Sampingnya, di mana cara mencegah penularan COVID-19 diterapkan? Oh, di rumah maupun di tempat umum. Selanjutnya, kapan kita harus mencegah penularan COVID-19? Ya, selama masa pandemi masih berlangsung. Kemudian, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, siapa yang harus mencegah penularan COVID-19? Oh, semua orang, karena siapa saja beresiko tertular. Kemudian, mengapa harus mencegah penularan COVID-19? Agar tidak semakin banyak yang sakit dan karena vaksin masih dikembangkan. Itu dia yang namanya peta pikiran. Yang tengah soalnya, yang pinggir-pinggir itu adalah jawabannya. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Ya, jadi sejak kita lahir maupun dalam kandungan pun kita sudah punya hak. Hak apa? Hak untuk hidup misalnya. Hak memperoleh pendidikan, sekolah, ya. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Ya. Kita sudah mendapatkan hak untuk sekolah, ya. Terus kewajibannya apa yang harus kita lakukan? Ya belajar yang rajin, yang tekun, ya. Kemudian tanggung jawab itu adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Misalnya, kamu diberikan tugas oleh gurumu PR misalkan. Nah, berarti kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikan PR itu, ya. Bukan orang tuamu yang mengerjakan, tapi kamu, karena itu adalah tanggung jawabmu sebagai siswa. Nah, itu ya. Iya, jadi kita semua juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, coba ini ada gambar yang berisikan teks. Berikan 4 sebab mengapa kamu harus menghormati guru. Nah, siswa pada jawab itu. Oh, malah ada kucing yang jawab juga itu. Syabas cikgu. Nah, itu ya. Kucingnya jawab syabas. Nama kucingnya syabas. Guru mengajar kita hingga pandai. Guru mendisiplinkan kita. Bapak saya guru, cikgu. Guru mendidik kita menjadi orang berguna, cikgu. Nah, itu adalah alasan-alasan mengapa kita harus menghormati guru, ya. Menghormati guru berarti apa? Hak atau kewajiban kita? Iya, kewajiban. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, di antaranya adalah guru ketika di sekolah. Nah, ini dia kewajiban siswa di sekolah. Antara lain, yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Membantu kelancaran pelajaran di kelas. Ikut menjaga nama baik sekolah maupun pelajaran lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian haknya apa ya? Berhak mendapatkan perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. Berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Berhak meminjam buku di perpustakaan. Berhak mempunyai banyak teman. Dan berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, itu adalah hak yang harus kita peroleh ketika di sekolah. Kemudian tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab sekolah mematuhi tata tertib sekolah, seperti menggunakan seragam dan masuk sekolah tepat waktu, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah,
seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket harian sesuai jadwal. Kalau di rumah, bagaimana hak kita di rumah? Nah, berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, berhak mendapatkan perlindungan, berhak untuk bermain, berhak mendapatkan kesehatan, berhak mendapatkan pendidikan. Kewajibannya apa ya di rumah ya? Oh iya, kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, kewajiban menjalankan perintah agama, itu ya. Nah, sekarang jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi sering kita hubungkan dengan jual beli, ya kan? Usaha. Nah, ya, kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Ya. Iya, usaha. Ya. Jadi ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada di bidang pertanian. Ya, bentuknya apa? Bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, misalnya padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Perkebunan, bentuknya apa? Menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu dan karet. Kemudian ada peternakan, pembudidayaan hewan ternak, ya, sapi, kambing, kerbau dan lain sebagainya. Kemudian ada perikanan, pembudidayaan ikan di air tawar dan air laut. Ada kehutanan, ya, apa itu? Meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Kemudian ada perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang yang jadi. Contohnya industri apa? Misalnya industri membuat kertas, ya, dari kayu yang mentah itu menjadi kertas, kan jadi. Kemudian pelayanan jasa, yaitu bentuknya melayani masyarakat. Nah, itulah beberapa bidang, ya, ada berapa itu? 7 bidang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat kita, ya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, menghasilkan uang. Ya, ada banyak sekali, ya. Jadi itulah ya yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.